Salam para sahabat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala puji syukur patut kita haturkan kehadirat Tuhan atas segala berkat serta lindungannya, maka kita semuanya boleh beristirahat dengan baik untuk sepanjang satu malam. Dan pagi ini kembali Tuhan memberikan kita kesempatan untuk menikmati berkat kehidupan. Dan kita yakin ketika Tuhan memberikan kita kesempatan untuk hidup, maka Tuhan juga sudah menyediakan segala berkat yang terbaik untuk kita semuanya. Kembali saya Pendeta Kurnaidi dari Good News Studio Rumah Tangga dan Kesehatan kita semua, mengajak para sahabat yang terkasih untuk berdoa pagi bersama. Untuk itu, mari kita mengawali pertemuan kita ini dengan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, segala puji, hormat, serta syukur kami haturkan kehadirat Tuhan atas segala berkat yang Tuhan limpahkan bagi kami hingga saat ini. Dan pagi ini Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan berkenan saat kami berdoa pagi. Kiranya Tuhan pula yang berkarya, sehingga saat kami mempelajari firman Tuhan, kami mendapatkan nasihat dari Tuhan. Serta saat nanti kami berdoa syafaat, Tuhan berkenan untuk mendengarkan, menyempurnakan, serta menjawab doa kami ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah menyempurnakan dan menjawab doa kami ini, yang semuanya kami persembahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Untuk edisi hari ini, hari Selasa, tanggal 23 Maret tahun 2021. Judul dari renungan kita adalah Pengudusan Alkitab diterangkan. Pengudusan Alkitab diterangkan. Yang menjadi ayat inti renungan kita adalah dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 17. Mari kita membaca Alkitab kita. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat kita pagi ini dari Injil Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang ke-17.
Apabila kita membaca Injil Yohanes pasal 17 ini, maka sesungguhnya ini adalah doa dari Tuhan Yesus sendiri untuk murid-muridnya. Doa Yesus untuk murid-muridnya, di mana kita tahu waktu itu mereka bisa dikatakan itulah mereka mengalami saat-saat kebersamaan yang terakhir. Apabila kita membaca mulai dari Yohanes pasal yang ke-13, maka di situ dikisahkan mengenai Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ini adalah yang kita kenal dengan The Last Supper atau perjamuan terakhir. Kemudian di ayat yang ke-14 dan seterusnya, Yesus memberikan nasihat-nasihat kepada para muridnya. Dan di pasal yang ke-17, Yesus berdoa untuk para muridnya. Nah, di dalam Yohanes pasal 17, ayat yang ke-17 ini khususnya, di sini Yesus dalam salah satu poin doanya yaitu memohon agar para muridnya, para pengikutnya termasuk kita hari ini, dikuduskan. Kenapa? Karena beberapa hari yang lalu, kita sudah mempelajari bahwa tidak ada yang cemar yang masuk ke kota Allah, yaitu ke Yerusalem baru. Yang ada di sana adalah semuanya kudus. Bahkan sampai di dalam hati, sampai pikiran, semuanya kudus, tidak ada yang cemar. Nah, untuk itulah maka Tuhan Yesus meminta agar para muridnya, para pengikutnya dikuduskan. Kemudian bagaimana untuk menguduskan itu? Di sini dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Pengudusan bisa terjadi apabila itu di dalam kebenaran. Dan kalimat selanjutnya diterangkan, firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran itu sendiri adalah firman Tuhan. Nah, para sahabat yang terkasih dalam Tuhan, setelah Yesus berdoa, maka kemudian di pasal yang ke-18, Yesus ditangkap, dan seterusnya kisahnya. Baik, untuk lebih jelasnya, mari kita menyimak apa yang dinyatakan, yang diterangkan, yang dinasihatkan melalui roh nubuat. Apa yang dinasihatkan Tuhan bagi kita semua melalui roh nubuat. Untuk pagi hari ini kita tiba di buku Maranatha, halaman yang ke-89. Pengudusan Alkitab diterangkan. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes pasal 17 ayat 17. Saya akan baca di sini penjelasannya. Mereka yang dikuduskan melalui kebenaran adalah rekomendasi yang hidup terhadap kuasa kebenaran itu. Dan selaku wakil-wakil Tuhan, mereka yang sudah bangkit. Saya ulangi, mereka yang dikuduskan melalui kebenaran adalah rekomendasi yang hidup terhadap kuasa kebenaran itu. Dan selaku wakil-wakil Tuhan mereka yang sudah bangkit. Agama Kristus akan menghaluskan selera, menguduskan pertimbangan, mengangkat, menyucikan, dan memuliakan jiwa, menjadikan orang Kristen semakin lama semakin layak untuk masyarakat malaikat-malaikat surga. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka dikuduskan dalam kebenaran.
Yohanes 17 ayat 19. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-22. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. 2 Korintus pasal 7 ayat 1. Inilah pengudusan Alkitab. Itu bukan semata-mata suatu pameran atau pekerjaan secara lahiriah. Itu adalah pengudusan yang diterima melalui saluran kebenaran. Itu adalah kebenaran yang diterima dalam hati dan diterapkan dalam kehidupan secara praktis. Tidak ada pengudusan Alkitab bagi mereka yang meninggalkan sebagian dari kebenaran itu di belakang mereka. Terdapat cukup terang yang diberikan dalam firman Allah. Jadi, tidak ada yang perlu keliru. Yesus yang dianggap sebagai seorang manusia adalah sempurna, namun ia bertumbuh dalam anugerah. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Lukas pasal 2 ayat 52. Orang Kristen yang paling sempurna pun dapat bertambah terus-menerus dalam pengetahuan dan kasih Allah. Pengudusan bukanlah pekerjaan sedetik, sejam, atau sehari. Itu adalah pertumbuhan yang terus-menerus dan karunia. Setan hidup dan giat, dan setiap hari kita perlu berseru dengan tekun kepada Allah, meminta pertolongan dan kekuatan untuk menolak Dia. Selama setan memerintah, kita akan menghadapi diri sendiri untuk ditaklukkan. Penyerangan yang harus dikalahkan. Dan tidak ada tempat untuk berhenti. Tidak ada titik di mana kita dapat berdiri dan berkata-kata, kita telah mencapai sepenuhnya. Kehidupan Kristen dengan tetap berjalan maju. Yesus duduk sebagai penghalus dan penyuci. Dan bila mana citranya dengan sempurna terpantul pada mereka, maka mereka menjadi sempurna dan kudus dan siap untuk diubahkan. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, kembali di sini diterangkan di bagian awal, saya ingin mengulangi, mereka yang dikuduskan melalui kebenaran adalah rekomendasi yang hidup terhadap kuasa kebenaran itu dan selaku wakil-wakil Tuhan mereka yang sudah bangkit. Dengan kata lain, kita para muridnya, kita ini yang dikuduskan merupakan rekomendasi yang hidup. Di sini dikatakan
kita ini sebagai wakil-wakil Tuhan. Kita yang dikuduskan. Kita yang dikuduskan ini merupakan wakil-wakil Tuhan. Lalu bagaimana mereka umat Tuhan yang tidak dikuduskan? Jawabannya tentu sudah kita ketahui. Dikarenakan yang dikuduskan itulah yang menjadi wakil-wakil Tuhan. Dan kita merupakan rekomendasi yang hidup, artinya dari kuasa kebenaran itu sendiri. Artinya kebenaran itu akan nyata melalui kehidupan kita. Jadi apabila kita menerima pengudusan yang dilakukan oleh Tuhan itu, maka kita selain menjadi wakil-wakil Allah, kita ini menjadi Injil yang berjalan. Dan orang-orang akan melihat, siapapun akan melihat, akan merasakan, akan mendengar Injil itu secara langsung melalui kehidupan kita. Karena saat mereka mendengar kata-kata kita, mereka bisa mendengarkan Injil itu. Saat mereka melihat tingkah laku kehidupan mereka, mereka bisa membaca Injil itu secara langsung. Dan ketika mereka berhadapan, bertemu dengan kita, mereka bisa merasakan Injil itu secara langsung. Sehingga kita menjadi wakil-wakil Allah. Dan banyak orang akan terberkati melalui kehidupan kita dan memuliakan Tuhan. Nah, para sahabat yang terkasih dalam Tuhan, hal ini sangat penting. Dikarenakan di sini juga dinyatakan bahwa agama Kristus akan menghaluskan selera. Ini yang kita hidupkan, menguduskan pertimbangan. Kemudian mengangkat, menyucikan dan memuliakan jiwa. Menjadikan orang Kristen semakin lama semakin layak untuk masyarakat malaikat surga. Melalui pengudusan itulah kita semakin disesuaikan, dilayakkan untuk hidup di dunia baru yang tanpa ada kecemaran. Kemarin sudah kita bahas beberapa hari yang lalu bahwa yang hidup di sana, yang masuk di sana adalah yang tanpa cemar. Lalu bagaimana kita ini manusia yang berdosa bisa ada di sana? Karena kita manusia yang berdosa adalah orang-orang yang cemar. Nah, disinilah melalui pengudusan itu kita semakin lama semakin dilayakkan, disesuaikan. Dan tadi di bagian akhir dikatakan bahwa pengudusan bukanlah pekerjaan sedetik, sejam, atau sehari. Itu adalah pertumbuhan yang terus-menerus dalam karunia. Pengudusan ini berlangsung terus-menerus. Sehingga semakin lama kita semakin layak untuk masyarakat malaikat surga. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Hari esok lebih baik dari hari ini. Dan hari lepas hari kita semakin bertambah-tambah dalam karunia dan semakin menyatakan tabiat Kristus. Kemudian di bagian akhir di sini dikatakan, kehidupan Kristen dengan tetap berjalan maju. Yesus sebagai penghalus dan penyuci umatnya. Siapa yang menguduskan kita? Yesus. Dan bila mana citranya, citra Yesus, dengan sempurna terpantul pada mereka, maka mereka menjadi sempurna dan kudus dan siap untuk diubahkan. Hari lepas hari, Kristus menguduskan kita. Kemudian, ketika kita semakin dikuduskan, maka citranya semakin dinyatakan. Dan kita akan semakin sempurna dan kudus dan siap diubahkan. Sebagai orang-orang yang berdosa, orang-orang yang cemar, diubahkan
menjadi anak-anak Allah yang kudus, yang sempurna, dan kita siap untuk hidup di surga, untuk hidup di dunia baru, dalam kehidupan yang kekal. Saatnya kita untuk berdoa syafaat. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa, dan mungkin para sahabat apabila ada hal-hal yang ingin untuk didoakan, kami persilahkan untuk menuliskan kepada kami, baik melalui kolom komentar di Facebook. Meskipun mungkin acara kita atau kebaktian kita sudah selesai, bisa kita doakan untuk besok harinya, ataupun bisa juga melalui WhatsApp ke call center dari Good News, yaitu 0821 4292 1844. Atau mungkin ada juga kesaksian-kesaksian, kami persilahkan untuk mengirimkannya kepada kami. Mari kita semua kita bersatu dalam doa syafaat. Tuhan Bapa kami di surga, segala puji, hormat, serta syukur kami haturkan kehadirat Tuhan atas segala berkat yang Tuhan limpahkan bagi kami hingga saat ini, sehingga kami boleh bersama-sama mempelajari firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong hamba-Mu, serta kami semuanya, agar kami boleh semakin mengalami pengudusan dari Tuhan. Kehidupan kami semakin sesuai dengan firman kebenaran Tuhan, sehingga kehidupan kami semuanya semakin layak untuk masyarakat surga. Dan ketika Kristus datang yang kedua kali nanti, kami semuanya boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Tuhan, kami juga mohon ampun atas segala dosa serta kesalahan kami, sebagaimana kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami. Di saat-saat yang lalu Tuhan, kami menyadari ada banyak hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami di dalam keyakinan kami, iman kami, bahwa Tuhan kami, Allah yang hidup, yang kami sembah, adalah Allah yang sangat mengasihi kami. Untuk itu Tuhan, sekali lagi kami memohon Tuhan mengampuni kami. Dan saat ini juga Tuhan menguduskan kami, sehingga saat kami berdoa syafaat, semuanya boleh berkenan di hadirat Tuhan, menjadi persembahan yang hidup di hadirat Tuhan. Dan Tuhan berkenan menyempurnakan serta mengabulkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk keluarga kami, untuk sahabat kami yang sangat membutuhkan kuasa jamahan Tuhan untuk kesehatan mereka. Kami berdoa untuk Ibu Arifin yang ada di Gresik, untuk Ibu Rike yang ada di Malang, untuk Ibu Indrawan yang ada di Jember, untuk Bapak Joni Wuntu yang ada di Manado, untuk Bapak Mulyono yang ada di Semboro. Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan berkarya, sehingga mereka semuanya semakin sehat, mereka semuanya semakin dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Di dalam segenap langkah aktivitas sehari-hari mereka semakin beraktivitas dengan yang terbaik, sehingga melalui semuanya itu, nama Tuhan semakin terpuji dan termuliakan. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk para sahabat kami, Bapak Eka Yordan Sembiring, Ibu Hildegardis, Saudara Sadewo, Bapak Advent Togar, Bapak Wusamekto, Bapak Sofyan Hadi, Ibu Lindawati, Bapak Sam Sumampau, Ibu Prasetyo, Ibu Shirley Octavia, Ibu Wiwi Partiwi, Bapak Jimmy Wairata, Bapak Ishak Wairata, Ibu Windu Sulistyorini, Ibu Lestari, Saudari Yuliana, Saudari Suyatmi, Saudari Marta, Pendeta Muda Jarisman Pasaribu, Bapak Sujiono Suwarjo,
Ibu Eka Yuni, Pendeta Yusak Subagianto, Bapak Roger Wagyu, Ibu Linda Sitompul, Bapak Joel Joy, Bapak Ronald Binsar, Bapak Adelino, Ibu Dwi, Bapak Boy sekeluarga, Ibu Yuni Kristiana, Ibu Sari Yuliastuti, Bapak Nugroho Yusak, Bapak Bandu Tramiaji, Pendeta Budi Solihin, Ibu Made Debus, Bapak Franky Robi Waluko, Bapak Tri Suito, Ibu Yuli Siswati, Ibu Diah Setiorini, Pendeta Arif Idrianto, Bapak Adam Mokosuli, Ibu Nita Sinaga Sihotang, Bapak Lambok Panjaitan, Bapak Arifin, Bapak Sihol Marhusa Hutawuruk, Ibu Mary Purwanti. Tuhan, kami memohon Tuhan semakin memberkati kami semuanya, bersama dengan keluarga, dan khususnya untuk satu hari ini kami semuanya boleh dipenuhi berkat kesehatan, serta damai sejahtera dan sukacita Tuhan dalam segenap langkah kami. Apabila kami semuanya bekerja, beraktivitas, Tuhan berkati sehingga semuanya berhasil, dan segenap langkah kami kiranya boleh menjadi berkat bagi sesama kami, sehingga melalui semuanya itu nama Tuhan semakin terpuji dan termuliakan. Tuhan, kami rindu agar kami semuanya boleh bertemu kembali pada kesempatan yang berikutnya dengan lebih penuh damai sejahtera Tuhan. Semuanya sehat dan semuanya semakin bersukacita di dalam Tuhan, sehingga nama Tuhan yang semakin terpuji dan termuliakan. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah menyempurnakan serta menjawab doa kami ini yang jauh dari sempurna, dan kami sangat yakin jawaban Tuhan jauh lebih indah dari yang dapat kami pikirkan dalam segala keterbatasan kami. Dan semuanya ini kami persembahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Demikianlah para sahabat, pertemuan kebaktian doa pagi bersama kita. Terima kasih atas kebersamaannya. Kiranya Tuhan semakin memberkati kita semuanya. Sampai jumpa. Salam sehat. Somewhere beyond the blue, there's a mansion for me. Somewhere beyond the blue, I am longing to be. I'll see